Hak kekayaan intelektual topik ke-11 dari 75 topik. Ketentuan internasional di bidang kekayaan intelektual, bagian pertama. Kekayaan intelektual merupakan isu hukum yang bersifat global karena itu pengaturannya tidak hanya lingkup nasional saja, tetapi juga mencakup aspek internasional. Secara historis, undang-undang mengenai kekayaan intelektual pertama kali ada di Venice, Italia yang menyangkut masalah paten pada tahun 1470. Caxton, Galileo, dan Gutenberg tercatat sebagai penemu-penemu yang muncul dalam kurun waktu tersebut dan mempunyai hak monopoli atas penemuannya. Hukum tentang paten tersebut kemudian diadopsi oleh kerajaan Inggris di zaman Tudor tahun 1500-an dan kemudian lahir hukum mengenai paten pertama di Inggris, yaitu Statute of Monopolies, 1623. Amerika Serikat baru mempunyai undang-undang paten tahun 1791. Upaya harmonisasi dalam bidang kekayaan intelektual pertama kali terjadi tahun 1883 dengan lahirnya Paris Convention untuk masalah paten, merek dagang, dan desain. Kemudian, Berne Convention 1886 untuk masalah copyright atau hak cipta dan diikuti oleh konvensi internasional lainnya. Di Indonesia, pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang kekayaan intelektual sesungguhnya tidak didasarkan pada kepentingan atau kebutuhan dari mayoritas penduduknya sendiri. Tetapi, pembentukan perundang-undangan kekayaan intelektual lebih banyak didasarkan pada kebutuhan untuk menyesuaikan diri terhadap kecenderungan perdagangan global. Dalam era global tersebut, negara-negara berkembang seperti Indonesia tidak mempunyai pilihan selain mengakomodasikan kepentingan negara-negara industri yang telah memberikan banyak bantuan kepada negara-negara berkembang. Konvensi Paris tentang perlindungan kekayaan industri, atau Paris Convention for the Protection of Industrial Property, ditandatangani di Paris pada tanggal 20 Maret tahun 1883 adalah salah satu dari perjanjian internasional mengenai kekayaan intelektual. Setelah konferensi yang dilakukan di Paris pada tahun 1880, Konvensi Paris ditandatangani pada tahun 1883 oleh 11 negara, Belgia, Brasil, Prancis, Guatemala, Italia, Belanda, Portugal, El Salvador, Serbia, Spanyol, dan Swiss. Perjanjian ini direvisi di Brussels, Belgia, pada tanggal 14 Desember tahun 1900, di Washington pada tanggal 2 Juni tahun 1911, di Den Haag, Belanda pada tanggal 6 November tahun 1925, di London pada tanggal 2 Juni tahun 1934, di Lisboa, Portugal pada tanggal 31 Oktober tahun 1958, dan di Stockholm, Swedia pada tanggal 14 Juli tahun 1967, serta kemudian di amandemen pada tanggal 28 September tahun 1979. Ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Paris dapat dibagi menjadi 4 kategori utama. Pertama, berisi aturan hukum substantif yang menjamin hak dasar yang dikenal sebagai hak kesamaan status di setiap negara anggota. Kedua, menetapkan hak dasar lain yang dikenal sebagai hak prioritas. Ketiga, mendefinisikan sejumlah aturan umum di bidang hukum substantif, baik aturan menetapkan hak dan kewajiban orang perseorangan dan badan hukum atau aturan-aturan yang membutuhkan atau mengizinkan negara-negara anggota untuk memberlakukan undang-undang berikut aturan. Keempat, adanya kerangka administrasi yang telah dibentuk untuk menerapkan konvensi, dan termasuk klausa akhir konvensi. Perkembangan dunia, khususnya perdagangan antar benua dan negara yang terus berkembang pada abad ke-18 ikut juga memacu pengaturan kekayaan intelektual sebagai sebuah nilai yang patut untuk diformalkan dalam skala internasional yang dapat mengakomodasi dan melindungi ide dan kreativitas yang telah diciptakan oleh individu. Secara umum, Konvensi Paris mengatur kekayaan intelektual dari negara, diakses bagi warga negara pihak negara-negara lain untuk konvensi, yang memungkinkan tingkat perlindungan yang sama dan solusi hukum yang sama terhadap pelanggaran. Hak prioritas memberikan pemohon dari satu negara kontrak hak untuk menggunakan tanggal pengajuan aplikasi pertama dalam satu negara kontraktor, sebagai tanggal penerimaan efektif dalam kontrak negara lain menyediakan aplikasi lain diajukan dalam waktu tertentu dari aplikasi asli, 6 bulan untuk merek dagang dan desain, 12 bulan untuk paten. Beberapa hal pokok yang diatur dalam konvensi ini terkait dengan kekayaan perindustrian, industrial property, tercantum dalam pasal 1 ayat 2 Konvensi Paris yang mengatakan, perlindungan terhadap kekayaan industri mempunyai objeknya paten, model kegunaan, desain industri, merek dagang, merek jasa, nama dagang, indikasi sumber atau sebutan asal, dan pemberantasan persaingan tidak sehat. Dengan demikian, jenis kekayaan intelektual yang secara tersurat ada dalam Konvensi Paris adalah 1.
Inventions atau patents, hak penemuan atau paten. 2. Utility models, atau model rancang bangun. 3. Industrial designs, atau desain industri. 4. Trademark, atau merek dagang. 5. Service mark, atau merek jasa. 6. Trade names, atau nama dagang. 7. Indikasi sumber atau sebutan asal. 8. Represi unfair competition, atau represi persaingan tidak sehat. Itulah topik ke-11 hak kekayaan intelektual, yang dimaksudkan untuk membantu pemahaman para mahasiswa, atau siapa saja yang ingin menambah wawasan. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video ini berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.